Lagi-lagi Cindo mendapatkan hidayah dengan mendengarkan lagu Hidayah yang dinyanyikan oleh Desirat Nasari. Silakan disimak. Waktu syahadat tanggal 25 Agustus, Papua Barat. Enggak, lahir di Jakarta. Di sana kan dulu sama mantan suami ke sana. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi tinggal di sana udah 15 tahunan. Kalau di Papua itu logatnya aja. Sorong. Orang rame, banyak gereja? Pendatang juga. Masjid juga banyak. 50-50 lah. Aku dulu gerejanya di GBI Rock. Pak Timotius Arifin. Pusatnya di Bali. Di GBI Rock itu udah lama sih, udah sekitar 7 tahunan gitu. Jadi pelayanan juga di Komsel itu, Komsel. Komsel itu aku jadi sekretarisnya. Terus kayak aser ya, yang terima tamu gitu. Gitu. Aku kan lahir Kristen memang. Tapi papanya aku nih mualaf. Jadi bapakku kan pisah sama mama aku, menikah. Jadi dia mualaf. Nah, waktu aku kecil itu karena ikut papa ya, jadi tuh ya ikut-ikut sholat, ikut-ikut ngaji gitu kan. Jadinya tapi pas udah nggak ikut lagi, nggak ikut papa, ya udah jadi Kristen karena teman nyokap Buddha. Selama di sana ya kegiatannya ya kerja, gereja, hanya itu aja. Jadi rumah tangga, gereja. Mantan suami Kristen, dia Katolik. Terus dia ikut aku jadi GBI. Aku sih semenjak 2019 aku ambil keputusan untuk pisah, itu udah nggak dinafkain lagi. Sekarang sih aku lagi nggak kerja, tapi alhamdulillah ada aja lah rezeki, walaupun istilahnya nggak banyak, cuman ada aja lah. Makanya tuh kadang jadi suatu ini buat aku sih, suatu pertanyaan nih. Kadang tuh karena aku mualaf ya, jadi tuh apa salah ya aku gitu. Apa jadi kadang bimbang kok, karena gini loh, banyak selama aku jadi mualaf itu tuh banyak tekanan gitu kan. Banyak yang cari aku gitu. Keluarga ya, dari keluarga tuh, dari cicinya aku tuh sampai WA aku, dia bilang kenapa ambil keputusan itu. Aku bilang aku udah pertimbangkan, kalau boleh tahu pertimbangannya seperti apa gitu kan. Ya aku bilang aku nggak bisa jelaskan, karena aku mau jelaskan pun tidak mengerti gitu loh kok. Nah memang sebelumnya itu kan di saat waktu 2019 waktu pisah sama suamiku, aku terus terang aku kecewa gitu loh sama gereja, karena di saat aku belum ambil keputusan untuk cerai itu, aku hubungin gereja, mereka nggak nanggepin gitu loh kok. Terusnya kan kita melayani gitu kan, melayani gitu kan. Nah akhirnya aku ambil keputusan itu, aku pisah. Nah di situ tuh aku yang biasa kan kalau orang Kristen itu kan baca Alkitab, pujian penyembahan ya kok ya. Aku nggak pernah lagi. Aku nggak pernah baca Alkitab, doa penyembahan apa, aku nggak pernah. Nah seiring berapa tahun kemudian aku tuh pikir gini, aku tuh perlu aku perlu Tuhan gitu. Aku kembali ke Katolik atau aku Muslim, karena Muslimnya aku udah pernah gitu, udah. Di saat aku denger lagu Hidayah gitu, aku tuh kayak hatiku tuh kayak sedih banget kok Tuhan minta hidayah. Ya akhirnya aku memutuskan untuk jadi mualaf. Nah di saat aku jadi mualaf tuh, mamaku nggak boleh nih kok. Mamaku nggak boleh. Aku kasih pengertian ke mamaku. Mamaku izinin aku kok. Mamaku izinin, besoknya langsung aku ke mualaf center itu. Gitu? Terus mamaku bilang, yaudah nggak apa-apa masuk Islam, tapi nggak boleh pakai hijab. Nah terus dari cici aku jadi gini loh, apa yang aku pilih itu dianggap salah kok. Aku mualaf itu dianggap salah. Dianggap itu karena gini, di Kristen itu kan dibilang Tuhan Yesus katanya jalan kebenaran, keselamatan, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus gitu kan. Nah aku bilang ini udah pilihannya aku. Terus kan aku kan namanya tinggal di apartemen yang lingkungannya banyak Chinese ya, Kristen. Pernah aku ditanya gini, Hilda, memang kamu benar udah masuk Islam? Aku bilang iya. Itu aku beliin kamu sate B2 ya, dia bilang kamu makan ya. Ada nggak? Ya gue beliin nasi campur ya, B2 ya. Ada yang bilang lu jadi mualaf tuh bermodal dong. Pokoknya nih ntar lu mati di kayak giniin. Terus pokoknya banyak yang julitin gitu kok. Cuman aku tuh cuma diem aja, maksudnya ya ampun kok gini banget sih gitu kan.
ada lagi yang teman-teman gereja aku nih pada yang tadinya nggak pernah share hello gitu kok teleponin aku hanya untuk memastikan nih bener kan nih si Hilda ini masuk jadi mualaf gitu. TikTok aku pakai hijab. Adalah satu orang, ada ibu-ibu lihat disebar kok, jadi tuh saya itu jadi topik jadi topik di sana. Udah gitu pada telepon kok. Bener, sampai aku dibilang aku lagi hilaf lah, keputusanku salah lah, aku disuruh balik sama suami, aku disuruh balik ke gereja. Dan setelah aku bilang ini maaf Bu, ini udah keputusan aku, udah orangnya ngetelepon-telepon. Padahal awalnya tuh ngomongnya gue kangen nih sama Ibu Hilda, kita kan dulu sama-sama di gereja gini. Padahal tuh hanya untuk memastikan aku bener mualaf apa enggak gitu. Sampai temanku bilang Ibu Hilda, kamu gosipnya kamu tuh tersebar roh gitu di Sorong gitu. Aku bilang wih hebat banget gue kayak artis. Ada lagi yang kasih kesaksian sama sampai minta nomornya aku nih, aku boleh nggak nih minta nomor Ibu Hilda? Aku bilang kasih aja nanti aku jawab gitu. Akhirnya dikasih tuh kok sampai dia kasih kesaksian sampai panjang. Aku nggak baca, aku istilahnya gini. Banyaklah yang mungkin menganggap negatif, mungkin menganggap salah atau kayak gimana. Cuman aku cuma bilang gini, ini udah pilihannya aku. Dan anak-anakku juga di rumah kan mereka Kristen semua ya kok. Sampai kok mantan suamiku tuh harus anak-anak ke gereja. Jangan sampai aku ngajarin tentang Islam gitu sama anak-anak aku gitu kan. Terus sampai aku nih ikut ke gereja nih, fotoin anakku nih ke gereja. Kalau enggak nanti akibatnya fatal lah, nanti dia gimana gitu. Ya aku istilahnya gini loh kok. Malah anakku bilang gini, Mami semenjak Mami masuk Islam, Mami tuh jadi lebih baik katanya. Itu anaknya ngomong? Iya, anakku. Anakku ya, aku nggak ngajarin dia tentang Islam gimana. Kalau subuh, kalau misalnya azan gitu ya, anakku yang bangunin. Nih, Mami nggak sholat. Iya, aku sholat. Padahal dia beda gitu kan. Terus kalau misalnya umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Malah dia kadang suka bilang, Masya Allah. Ya Allah gitu. Ya aku bingung, ini anak ngomongin aku nggak ngajarin gitu loh kok. Terus kan aku lagi sakit, aku baca Al-Fatihah ya kok. Dia bilang gini, iya kalau sakit aja baca Al-Fatihah, kalau nggak sakit aja. Aku jadi, kok ini anak lagi itu anak aku, padahal dia Kristen kok. Bapaknya kan tanya, Mami ada ajarin kamu yang berbau Islam nggak gitu, bacaan gitu. Makanya kan dia harus ke gereja, anak-anak semua dipantau harus ke gereja, nggak boleh ikut jejaknya Mami gitu. Justru mantan ini minta anak ini untuk bawa ikut dia karena takut kebawa aku jadi mualaf kayak gitu. Aku sih bilang aku nggak paksa anak untuk ikut agamanya aku. Dia dinafkain setiap bulan hanya dikasih 650 buat untuk makan. Yang lain-lainnya aku harus tutupin dengan uang aku, padahal aku juga nggak kerja gitu kan. Alhamdulillah ya itulah kok, ikhtiar sama berdoa aja. Iya benar. Kadang aku juga pikir gini, kok ujiannya ini kok berat banget gitu ya, kadang berat amat. Cuman ya itulah, aku selalu diingatkan sama teman-teman di sujud terakhir itu doa gitu kan. Doa. Aku lakukan itu aja. Alhamdulillah. Tahajud terus zikir gitu aja. Kemarin sih sampai temanku tuh video call, dia bilang gini, Nyah, kan panggil aku Nyah ya, Nyah, coba aku mau tahu kenapa bisa ambil keputusan untuk menjadi mualaf itu. Dapat hidayah. Coba ceritain hidayahnya seperti apa gitu. Nah, aku bilang gini, aku nggak bisa utarakan ke kamu karena kamu nggak ngerti gitu loh. Terus dia bilang gini, mungkin di saat ambil keputusan itu lagi nggak happy ya, dia bilang gitu, lagi nggak happy, lagi tertekan katanya. Terus pokoknya lagi dalam keadaan no good lah gitu ya kok. Aku bilang gini, enggak. Aku lagi happy kok. Di saat aku memutuskan untuk aku menjadi mualaf, aku lagi happy. Aku bilang gitu. Terus dia minta, iya hidayahnya apa gitu, dia bilang. Nah aku bilang, aku sampaikan ke kamu juga, kamu gak bakal mengerti. Aku bilang gitu. Tolong diterima aja gini, aku menjadi mualaf, itu udah keputusan aku, dan tolong hormati ini, gitu aja. Nah, setelah aku menjadi mualaf, orang ini yang dulu aku minta untuk sharing, aku mau bisa itu, telepon anak aku. Telepon, dia bilang, Gaby, Mami bener ya masuk ini nih? Iya. Maksudnya kenapa? Salah satunya apa? Kecewa sama gereja. Anakku bilang,
salah satunya. Anaknya jawab gitu. Nah, di saat aku udah mualaf, baru mereka nih pada nyari aku. Waktu pendeta aku, waktu khotbah itu, seorang ibu dulu pelayanan, tetapi apa maksudnya, seperti aku tersesat lah gitu. Padahal aku udah pelayanan, udah inilah udah mengerti firman gitu. Tapi aku masih bisa kayak tersesat gitu. Padahal Terpengaruh udah gitu. Aku udah pelayanan. Alkitab aja tuh aku udah baca dari Kejadian sampai Wahyu tuh sampai 7 kali tuh lebih. Kejadian. Pokoknya Kejadian ini sampai Wahyu gitu. Udah. Enggak istilahnya enggak sampai diteliti banget. Pokoknya gue baca Alkitab gitu. Kan biasa suka ada teman gitu kan kita bicara. Memang kebanyakan mereka tuh kecewa kok. Kecewanya kenapa? Kan di situ kan istri itu sebagai penolong. Jadi istilahnya kan kalau Kristen itu kan nggak boleh ada perceraian. Kayak gimana pun dihajar babak belur kayak gimana pun aku menjalani itu semua selama 20 tahun 19 tahun lah ya. 19 tahun aku karena di firman apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Aku berpegang dengan firman itu yang bikin aku sabar sama mantan suami aku. KDRT ya dulu ya, dia suka pukul aku. Terus dia tuh kasar orangnya kok. Kasar, pelit. Makanya tuh bayangan aku rumah tangga itu seperti apa tuh juga bingung. Apa suami kasih nafkah istri gitu. Aku juga bingung. Aku dulu kalau misalnya ada masalah sama suami, aku tuh berdoa sampai kayak orang gila. Aku sampai nangis kayak orang gila gitu kok. Cuman tuh ada jawabannya gitu. Akhirnya aku nggak tuh pakai bahasa roh sih. siapa bilang. Nah, sampai aku punya satu titik, ya udah deh, aku pisah gitu. Sebenarnya sih dari 2 tahun yang lalu itu udah pengen nih jadi mualaf. Cuman nih belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Masa ya langsung kucuk langsung gini kan. Aku nggak ngerti gitu kan. Nah, 2 tahun yang lalu tuh aku udah ikut puasa ya sama teman-teman kumpulan aku yang kursus bahasa Turki. Aku suka bahasa Turki. Serius? Iya. Bisa. Coba dong. Merhaba. Benim Adem Hilda. Selamat datang gitu ya. Merhaba itu halo. Oh, halo. Enggak, suka aja bahasa Turki. Karena sinetron. Ini bahasa apa sih? Itu kan Turki itu kan salah satu bahasa tersulit di dunia ya. Jadi aku tertantang, aku mau belajar bahasa Turki gitu. Ada huruf yang misalnya kayak I gitu kan. I-nya kan ada 2, ada I yang ada titik, ada yang enggak. Kalau ada titik bacanya I, kalau yang enggak ada titik bacanya E. Kesininya tuh ujiannya banyak gitu. Cuman kan aku juga sekarang suka sharing gitu kan sama teman-teman yang mualaf lain. Dia bilang memang kalau mualaf itu, apalagi kita mualaf itu ujiannya gini. Waktu itu aku pernah juga bicara sama ngobrol ya sama Kak Tere gitu kan. Kan Kak Tere juga bilang ya nanti maksudnya kita mualaf itu memang banyak ujiannya, yang penting ya berdoa apa gitu kan ya. Aku sih denger aja pengalamannya mereka yang mualaf gitu. Seperti teman aku mungkin dia Muslim masuk Kristen, dia kesaksian ke aku, sedangkan aku dari Kristen ke Muslim gitu kan Islam. Ya apa kan itu kan istilahnya tergantung orang ya, maksudnya nggak bisa kita saya samain sama kamu gitu. Maksudnya ya aku menghormati kamu ya, kamu juga harus menghormati keputusan aku gitu. Jangan istilahnya apa sih namanya sih? Merendahkan. Bukan merendahkan kok. Gua aja nih dari Islam nih masuk ke Kristen nih. Mimpi lihat Yesus gitu. Lu juga. Jadi misalnya apa yang dia rasakan harus aku juga sama gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin dapat hidayahnya aku di Islam gitu kan. Ya aku tenangnya di sana. Nggak bisa paksain kan kayak gitu. Kan anak cowok aku kan ada di Sorong ya. Ya memang sih saya masih ABG lah kok ya. Jadi saya kenal cewek nih. Aku tanya ceweknya apa. Ternyata ceweknya Muslim lagi. Dan mati aku mati deh. Maksudnya aku bisa diomelin ini istilahnya. Ini ikut-ikutan malu nih aku. Dan mati aku. Aduh, dan mati aku. Tapi aku bilang ya udahlah nggak apa-apa. Aku bilang gitu aja. Jangan menganggap keputusan seseorang itu untuk menjadi mualaf itu sesuatu hal yang salah. Karena aku sih sendiri ngerasain aku dapat hidayah, aku dapat ketenangan gitu kan. Kalau misalnya dibilang salah, berarti kamu menyamain diri kamu sama Tuhan dong. Tuhan aja kan nggak kayak gitu. Jadi ya keputusan kita yang mualaf itu kita sudah dapat hidayah dari Allah ya, gitu aja.